Sedekap serong agak kiri ketika sholat, apakah ada dasarnya? Ya, memang secara eksplisit atau secara tekstual itu tidak ditemukan ya dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana atau sebelah mana posisi tangan ketika bersedekap, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Namun hanya ada keterangan yang mengatakan bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan sebelah kiri ya, di depan dada. Nah, itu secara umum. Namun para ulama Syafi'iyah khususnya dalam kitab-kitab mereka itu menjelaskan bagaimana rincian ketika seorang sholat bersedekap ketika berdiri ya. Misalnya saja dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili itu disebutkan wal mustahab inda Syafi'iyah, dan yang disunahkan dalam menurut para ulama Syafi'i ketika bersedekap yaitu an yaj'alaha tahta sadri fawqa surratih, meletakkan kedua tangannya ya, tangan kiri kemudian di atasnya tangan kanan, tahta sadr di bawah dada, fawqa surrah di atas pusar seperti ini, ma'ilan ila jihatil yasar, agak serong ke sebelah kiri. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ya. Kenapa ke sebelah kiri? Kenapa serong ke sebelah kiri ya? Li'anal qalba fiha, karena di situ letaknya hati. Fatakunani ala asyrafil a'dha. Nah, maka di dada dan di hati itulah paling mulianya anggota tubuh. Wa amalan bi hadisin Wa'il bin Hajar As-Sabiq ya. Nah, dan ini mengamalkan hadis Wa'il bin Hajar yang sudah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan meletakkan tangan ketika sedekap ya. Bahwasanya Wa'il bin Hajar ini mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, ya, sedang salat, fa wada'a yadayhi ala sadri, meletakkan kedua tangannya di ala sadri, di dadanya. Nah, tadi rincian seperti itu, rinciannya di bawah dada, di atas surah, itu menurut penjelasan para ulama Syafi'i. Ihdahuma 'alal ukhra, yang kanan di atas yang kiri seperti ini. Nah, jadi penjelasan para ulama lah yang mengatakan bahwa dimustahabkan atau dianjurkan untuk serong ke sebelah kiri, alasannya karena disitulah letak dada, yang mana nanti kita sholatnya akan merasa lebih khusyuk seperti itu. Nah, jadi itulah dasar dari mengapa sebagian orang atau mengapa orang-orang yang bermadzhab Syafi'i kita lihat sholatnya itu ketika sedekap lebih serong ke sebelah kiri. Nah, karena begitulah para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka seperti itu ya. Sebelah kiri, karena sebelah kiri ini adalah letaknya jantung hati ya. Ketika itu kita merasa khusyuk. Meletakkan tangan kanan atau tangan atau bersedekap, pertama ini ciri khasnya ahlu sunnah. Ittifaq ahlu sunnah bahwa ini adalah disunnahkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ya, seluruh ahlus sunnah sepakat ini disyariatkan. Cuman ada sebagian dari mazhab Maliki yang membolehkan untuk irsal, yaitu tidak bersedekah. Allahu Akbar langsung turun tangan ke bawah. Sebagian dari ulama mazhab Malikiyah ini mereka membedakan, kalau solat sunat bersedekah, tapi kalau solat wajib diluruskan. Solat terbalik kan, yang wajib seharusnya itu. Tapi ini bukan mazhab yang mu'tamad dalam Al-Malikiyah. Yang sahih dari Imam Malik yang paling kuat riwayatnya adalah bersih sedekah, sama dengan jumhurul ulama. Nah, sedang posisinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini hanya disebut wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Ini riwayat Abdul Jabbar ibn Wa'il dan Alqamah ibn Wa'il ibn Hujur secara mujmal. Nanti akan ada riwayat Sufyan bin Uyainah bahwa ala rusghihi, yaitu faqabadha ala rusghihi, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan. Lalu posisi di mana? Riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan Amr ibn Dinar
menjelaskan lagi bahwa ala sadri, di atas dadanya, di atas dadanya. Sebagian memahami secara tekstual di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, sehingga begini, ya kan ada yang begini tuh di atas dada, dan ada yang seperti ini karena ini fauqa juga namanya, sebagaimana genggaman dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kana ya'khus ma fawqa al-qabdah, dia mengambil di atas satu genggam ininya, lebih dari satu genggam diambilnya, dipotongnya. Sebagian orang secara tekstual memahami di atas genggaman, di sini potongnya. Kalau itu tidak usah digenggam lagi kalau gitu. Ada yang tekstual memang, ya kalau bab ini kadang tekstual kan. Jadi ada riwayat Abdullah bin Umar bahwa kana ya'khudhu min lihyatihi ma fawqal qabdah, yaitu mengambil dari, artinya memotong, merapikan jenggotnya di atas satu genggaman. Akhirnya di atas kan kesiko, ya tiba siko paham di atasnya, tapi pasti sifat Allah tidak bisa kediatir. Kaum muslimin dan muslimat, dia akhirnya dipotong di sini. Kalau itu tidak perlu pakai genggaman lagi, kalau sikap langsungnya lah cukup kan. Ini kaum muslimin dan muslimat. Demikian juga fauqa di sini, fauqa di sini juga fauqa. Wallahu taala alam, cenderung kepada yang di sini karena ini umumnya mazahibul ulama minal Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Baik. Jadi mengangkat atau bersedekap satu di atas kanan, di atas kiri, kemudian memegang rusq pergelangan, kemudian fauqa as-sadri. Nah, sadar itu mulainya dari mana? Dari pusat. Pawi pusat itu. Kalau pusat dia pertengahan perut. Pertengahan perut. Tak ada dado dia pun. Di mana mulai dado? Ada kepes keloko kan dado kan? Berarti waqas sadri di sini sudah di atas dada. Tapi kalau diartikan lagi dengan di atas dada, siku aja ini kira dado siku. Nah, sehingga ada juga yang seperti ini. Allah musta'an. Tapi umumnya mazahibul ulama al-fuqaha adalah seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fawqas surrati tahta sadri. Ini mazhab Syafi'iyah pada umumnya adalah di atas pusat, di bawah dada. Seperti judul bab yang beliau sebutkan di sini. حدثنا قال أبو توبة حدثنا الهيثم يعني أبي حميد عن ثور عن سليمان ابن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kalau kita teruskan nanti kita juga bisa ambil dari yang An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, nanti untuk mempersingkat saja, untuk mempercepat supaya apa yang kita sampaikan singkat kultum dalam menjelang buka ini bisa lebih efektif. Jadi nanti secara singkat ada 3 bagian yang bisa kita letakkan dalam konteks kita bertakbir ya, untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Ya, jelas ya? Satu. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin. Rusghun ala rusgin. Ini pergelangan ini di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat ini pergelangan ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu misalnya Allah. Tidak ya. Jadi langsung ya Allahu Akbar ini ya. Nah, yang ketiga sa'id. Sa'id itu di sini ya. Enggak sampai ke sini. Kalau sini mirfaq. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan enggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang salat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mendorin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah, ya. Awas hati-hati nih, sedang di puncak misalnya subuh-subuh dingin luar biasa. Allahu Akbar gini kita. Nah, itu tidak. Tetap di sini 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya.
Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti itu, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar, yang disebutkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada. Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan? Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dari dua perbandingan ini, saya penting sampaikan dulu asal mula ketika mengangkat ini seperti ini, itu asal mulanya irsal, begini. Irsal itu tidak meletakkan sama sekali. Jadi begini asal mulanya di awal-awal masa salat. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ulangi ya, jadi bertakbir Allahu Akbar ini seperti ini. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an, di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Ya, nanti dipraktekkan misalnya ada di Tripoli di Libya ada, di Tunisia ada, dan di Aljazair ada, nyebrang dikit ke Italia ada, ya Spanyol, dia itu Maliki rata-rata. Jadi begitu mereka salat Allahu Akbar begini. Ya kalau sedang di Masjidil Haram ada yang begini, jangan diajak ngobrol pas sedang salat. Ya Allahu Akbar. Hello man, how are you? Nah, dia sedang salat. Ya jangan diajak ngobrol. Jadi ini dia begini. Ya, dan ini jangan ditafsirkan juga Syiah. Ya, jangan tafsir oh, setiap yang begini Syiah. Oh, tuh Syiah gitu. Ya, bukan, belum tentu Syiah. Ya, nanti Syiah bisa dibedakan saat prakteknya ketahuan dalam sujud dan duduk di antara dua sujud itu ketahuan sekali. Bedanya di situ nanti ya. Ada yang nyimpan kemudian batu atau bagian dari tanah Karbala, tentu ada yang kemudian nepak-nepak di antara dua sujud itu akan kelihatan. Ya, tapi ke dalam takbir seperti ini, nah, Sunni juga ada yang begini, itu mazhab Maliki. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan. Ya, rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya sini, kalau ini ke halak ya, tenggorokan di sini, ya tenggorokan ya, halak. Ya kalau kita ada suara harful halak di tajwid, ya ha itu kan dengan ain, halak. Ya lepas wastul halak, ha ain. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya. Nahrun. Makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya. Sebaliknya sadrun itu letaknya teman-teman sekalian. Ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini nahrum namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sadrun. Ini batas paling atasnya sadrun. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya, ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya, ada rongga cengkuk di sini. Ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, ini namanya sadrun. Kita para ustadz ini harus belajar terus. Iya, kalau di tahun-tahun 70-an tanpa dalil itu aman. Tapi kalau sekarang tidak pakai dalil, tidak aman lagi. Bahkan pakai dalil pun orang nanya lagi sahih atau tidak. Dan kita bilang sahih pun siapa yang mensahihkannya? Kalau sudah dibilang sahih, ada dalilnya, pemahamannya benar atau tidak. Dan ini benar. Inilah manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya. Pertama ini kan dinisbatkan ke Allah, ke Rasulullah SAW. Ya mesti pastikanlah. Ini barang berharga nih. Pastikan bahwa dia benar atau tidak. Thabit. Kalau benar, pemahamannya benar atau tidak. Sebab tidak sedikit hadis karena dipahami keliru, akhirnya menjadi subuhat. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi, bukan ikut hadis lagi, ikut hadas. Berapa banyak masalah gara salah paham memahami hadis, walaupun hadis sahih, akhirnya terjadi penyimpangan pemahaman. Allah